وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Jemaah salat maghrib rahimahullah, pada maghrib kali ini saya ingin melengkapi di bagian ketiga atau terakhir dari ayat-ayat awal tentang surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahu adzim. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, seolah-olah mereka itu bangunan yang sangat kokoh. Jamaah rahimahullah, saya ingin mengutip satu doktrin yang bagus sekali. If you want peace, prepare for war. Kalau kalian ingin damai, tidak diutak-atik maksudnya, tidak diganggu-ganggu oleh negara lain, bangsa lain, makhluk lain gitu ya, atau manusia-manusia yang di luar komunitas kita, maka kita harus siap berperang. Kalau kita nggak siap perang, kita itu menjadi bangsa, menjadi komunitas, menjadi rakyat yang mudah sekali diosak asing. Ya, ayat ini bukan ayat perintah berperang, tetapi ayat perintah siap berperang. Nah, dalam hal itu, ayat ini paling cocok itu kalau di kita itu memang kita sebut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh lini, seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai bawah, dari ujung paling atas sampai fondasi seperti bangunan. Kalau kita tidak siap seperti itu, yang mana itu merupakan perintah untuk menjadi siap, ya, siap dalam keadaan apapun, yang namanya umat Islam itu harus siap untuk menghadapi segala gangguan dari luar. Kalau kita tidak siap untuk itu, maka kemudian kita menjadi bangsa yang lemah, menjadi umat yang lemah. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Itulah yang kita hadapi sekarang ini, di mana bangsa-bangsa yang mayoritas di dunia Islam pecah-pecah. Ya, apalagi ada istilah Arab Spring, di mana begitu banyak kehancuran menimpa negara-negara Islam. Pada waktu kita menggelorakan kemerdekaan, kita menggunakan ayat tadi itu. Seluruh lapisan masyarakat itu secara penuh, secara utuh, tidak mikir biaya, tidak mikir dana, tidak mikir nanti akan jadi jatuh miskin dan sebagainya, betul-betul fokus bagaimana mempertahankan dan merebut kembali, ya, kemerdekaan, merebut kembali kekuasaan dari tangan penjajah. Ada yang melatih dirinya secara militer, ada yang melatih dirinya secara ekonomi untuk menyumbang berbagai biaya dana, ada yang menggerakkan massa untuk membuka dapur-dapur umum, ada yang menyiapkan berbagai senjata-senjatanya. Seluruhnya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu terjadi. Dan itu pula yang kita lihat terjadi sekarang ini di Palestina. Jadi tidak semata-mata angkatan bersenjatanya, tentaranya yang berperang, melainkan seluruh lapisan masyarakat itu siap. Seluruh kekuatan yang ada pada masyarakat itu siap dipanggil untuk perperangan setiap saat. Dan itu yang membuat kita tidak diganggu, kita tidak diposasi, kita tidak diprovokasi dari luar. Kita melihat sekarang ini di negara kita ini
begitu tidak mengikuti kemauan dari asing, kita lihat Papua dosa asing digaduh-gaduh. Ya. Nanti tahu-tahu ada kejadian seperti dulu di Palu, nanti ada kejadian lagi di mana begitu. Terus saja dosa asing seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak siap secara keseluruhan lapisan demi lapisan dalam bentuk yang kecil, yaitu komunitas masjid ini pun kita harus siap membangun seperti itu. Dari gangguan orang-orang jahat yang ingin mengganggu keamanan dan ketertiban kita pun kita harus siap seperti itu. Nah, itu semua hanya bisa terjadi seandainya seluruh lapisan lini masa tadi itu besar, memiliki visi yang sama, misi yang sama. Yaitu apa? Visinya untuk fisabilillah tadi itu. Apa itu yang namanya fisabilillah? Yaitu mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta benda dan nyawa, mempertahankan agama. Itulah yang namanya visi, dan misi kita adalah untuk membangun bangunan yang kokoh, untuk siap saling membantu, untuk saling melengkapi agar tidak mudah diintervensi, diinfiltrasi dari pihak-pihak luar yang ingin menghancurkan, rusak tatanan kehidupan masyarakat Islam yang baik itu. Demikianlah selengkap dari pertanyaan Pak Ustadz. Ini menarik. Ketika sebuah negara itu pasukannya kuat, siap untuk berperang, tidak ada negara lain yang berkeinginan untuk mencolek. Terus tadi dikaitkan dengan dulu ketika perjuangan menggelurakan harga merata. Apakah di saat yang dalam keadaan sekarang merdeka itu wajib militer dalam konteks ayat ini layak apa enggak? Wajib militer sangat pas. Jadi kita memang perlu memiliki kemampuan secara merata pada masyarakat untuk kapan saja siap dibantu untuk bertemu. Setidak-tidaknya dalam kita itu bukan hanya fisik kita yang dilatih, tapi kita mengerti sumber-sumber bahaya yang bisa merusak negara, tatanan bangsa kita itu apa saja. Saya sebetulnya cocok dengan itu ya, tapi tidak kemudian wajib militer itu terus kemudian harus dikirimkan ke medan tempur, kan seperti itu kemudian, tapi siap itulah gunanya adanya lapisan-lapisan tadi itu, soft tadi itu. Ya, ada soft di depan, soft yang di belakang, yang masyarakat nanti menjadi pendukung, memberikan persiapan untuk tempat persembunyian barang-barang, melindungi barang-barang, tentara dan sebagainya. Sangat pas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Dr. Lutfi dengan surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair, dan persiapkanlah oleh kalian semua untuk kalian berupa kekuatan, berupa kuda yang ditambahkan untuk menggentarkan musuh. Ya betul sekali. Jadi kita melihat negara kecil seperti Korea Utara itu, karena dia siap perang, dari sejak berdiri itu siap perang sampai sekarang, nggak ada yang berani ganggu itu. Karena dia siap perang, mau perang nuklir, kan dia susah. Beda dengan apa yang terjadi pada kasus Arab Spring, di mana kita itu terlalu sudah berpikir ya negara-negara itu bangunan-bangunan yang indah, taman-taman yang luas gitu ya kan, kurang perhatikan kesiapan berperang. Nah itulah kemudian terjadi kehancuran di mana-mana. Ya, pertahanan kita coba bayangkan yang dibangun di Arab Saudi itu sekarang kemewahan yang luar biasa, di dengan kemewahan yang luar biasa. Gimana siap perang kalau seperti itu? Gimana siap perang? Kalau kita itu dipimpin oleh pemimpin yang orientasinya itu membangun politik mercusuar, ya, yang mewah-mewah seperti itu, ada mental siap berperang. Padahal Allah menghendaki masyarakat Islam itu masyarakat yang siap berperang, bersoft-soft, sehingga menjadi masyarakat yang karena bunyian marsus. Itu seperti itu. Jazakallah. Baik, ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.